Waalaikumsalam. 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 Halo, 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 halo Sosial. semua. Sosias tuh, ya. Ini kalian dari mana aja nih? Kalau boleh tahu kita kenalan dulu. Jawa Timur. Kalimantan Timur. Timur. Jawa Barat. Jawa Timur. Barat, Pak. Malang. Jakarta. Jawa Barat, Pak. Jakarta. Cirebon, Pak. Kak. Keren, keren. Oke, jadi kenalin di sini nama aku Kak Haidar. Aku sekarang kelas 11 di Semangat Muhammad Husni Tamrin. Di sini aku ditemenin sama Kak Putra. Halo Putra. Halo semuanya, aku Putra. Dan sama Kak Haidar, aku kelas 11 di Semarang MT juga. Oke, jadi kali ini aku bakal ngajar sama Kak Putra. Jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pacarnya si kakak lebih tuaan pacarnya si kakak daripada Oke. Jadi hari ini kita mau belajar apa nih? Yang tahu nggak? Matematika. matematika. Materinya apa tuh materinya? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Kuadrat. Ya, jadi benar hari ini kita bakal belajar tentang persamaan kuadrat. Kalian udah belajar belum di sekolah tentang persamaan kuadrat sebelum kita mulai nih? Aku mau nanya-nanya aja. Di sekolah belum Sudah. Belum kak. Udah. Kak. Sudah. Udah Kak. Oke, ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi kita bakal belajar dari awal. Kita bakal belajar hari ini tentang persamaan kuadrat. Aku share screen sebentar. Oke, jadi persamaan kuadrat itu apa sih? Nah, persamaan kuadrat itu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, yang mana nih pangkat tertingginya sama dengan 2, Kak? Nah, misalkan di sini nih. X kuadrat tambah BX tambah C. Di sini, pangkat tertinggi sama 2 itu ada di X, karena di sini persamaan yang variabelnya X. Di X pangkat 2, variabel tertingginya berpangkat 2. Di sini ada keterangannya, A dan B ini hanya sebuah koefisien, X itu variabel, dan C adalah konstanta. Udah paham kan dulu kelas 7 udah belajar aljabar ya tentang variabel, konstanta, dan lain-lain? Udah siap. Next. Jadi di sini ada cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat ada cara pertama yaitu dengan faktorisasi. Bentar. Nah, di sini ini tuh mungkin di sini rada kurang lengkap. Aku bakal lengkapin aja. Jadi kalau ada persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya, kalau ada persamaan seperti ini. Nah, kalau misalkan ada persamaan ini seperti ini, maka kalau ditanya, Kak, jumlah akar-akarnya berapa? Nah, anggap aja akar-akarnya itu X1 sama X2. Nah, itu jumlah akar-akarnya adalah min B per A. Dan perkalian akar-akarnya adalah C per A. Nah, Kak, maksudnya gimana nih? Jadi misalkan, Kakak punya persamaan 2X kuadrat. Aku rada ngelak. Oke. Misalkan Kakak punya persamaan 2X kuadrat plus 5X plus 7 sama dengan 0 gini ya. Nah, kalau ditanya jumlah akar-akarnya, kalian nggak perlu faktor apapun. Langsung aja X1 tambah X2 sama dengan min 5 per 2, min B per A. Sedangkan kalau perkalian akar-akarnya adalah 1X2 sama 7 per 2 gitu. Nah, jadi ini adalah penjumlahan akar-akar
pertimbangan akar-akarnya. Dan ini adalah perkalian akar-akarnya. Ada yang raise hand, kenapa? Ada apa nih, Fatimah? Ingin bertanya apa mungkin? Atau kepencet? Mungkin terpencet kali ya. Oke. Oh enggak. Fatimah mau nanya. Halo Fatimah. Apa Kak? Itu kamu raise hand, kamu pengen bertanya? Tadi Atau kepencet? Oke. Nggak apa-apa. Oke, jadi untuk pengenalan ini gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, untuk pengenalan ini nanti dulu aja. Kita lanjut dulu, mungkin ada pertanyaan di lain waktu. Nah, sini ada cara faktorisasi. Jadi kayak contohnya nih, misalkan. Dar, tuh ada yang nanya Dar. Cara dari awal Dar. Apa tuh? Jelas. Kak, dari awal nggak Kak? Baru masuk. Oke. Put, boleh deh Put. Gantian Put. Kan Oke. kita dua kepala. Jadi ini ada cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya dari awal tuh jelasin dulu tuh kayak akar itu apa sih maksudnya kan? Nah, bentar ya. Akar itu tuh maksudnya adalah penyelesaian dari persamaan ini. Kayak contoh kita ngambil x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pasti ada yang kalian ada bingung, akar itu apa sih? Nah, akar itu adalah nilai dari x. Nih, ini kan x. Nah, nilai x kan bisa banyak ya, bisa beragam banget. Nah, kita harus nyari nih nilai x berapa yang dilakui persamaan ini, hasilnya bakal menjadi 0. Nah, terus tadi kayak kata Kak Haidar, kita juga bisa nyari hasil pertambahan dari akar-akar. Nah, akar-akar itu bukan satu doang, jadi dalam satu persamaan itu bisa lebih dari satu. Pertama itu ada rumus buat mencari pertambahan dari akar-akar. Itu adalah min B per A, kayak yang Kak Haidar bilang tadi. Nah, terus ada juga rumus tentang perkalian akar-akar. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Terus, kita kan di sini topiknya adalah cara menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi kita harus mencari akar dari x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Nah, kalau di sini cara pertama itu ada namanya cara faktorisasi. Nah, faktorisasi itu dilakukan dengan cara ini kan, jadi kan nih, ini kan persamaan kuadratnya. Ini apa? Cara nyari faktorisasinya adalah jadi cara mencarinya adalah ini kan ada jadi kita bisa ngeliat dari ini sama angka ini kayak gini. Bentar, ini aku gampangin dulu ya. Jadi cara menemukannya adalah kita cari nih. Ini kan x kuadrat berarti cuma bisa 1 dikali 1. Nah, ini 6 berarti 6. 6 itu bisa perkalian antara 6 dan 1, bisa juga 3 dan 2 ya kan. Ada 2 kemungkinan. Nah, kita di sini dicari buat mencari yang hasilnya menjadi 5. Maksudnya 5 apa? Jadi ini kan kayak gini nih. Ini namanya perkalian silang. Jadi 1 1 3 2. Misalnya kita silangin, jadi ini kan 2 plus 3. Nah, 2 plus 3 sama dengan 5 kan. Hasilnya menjadi 5. Nah, hasilnya memenuhi yang ini. Karena kan 5x memenuhi sama yang kita cari itu. Ini kita bisa. Nah, berarti akar-akar dari x kuadrat ditambah 5x tambah 6 adalah, kita pindah ke sini. Jadi x ditambah 3, x plus 2. X plus 3 dari mana? Ini karena ini plus, ini kan plusnya ada tandanya ya. Jadi x plus 3, x plus 2. Ini. Terus
akar-akarnya jadi berapa? Akar 1 adalah min 3, dan akar 2 adalah min 2. Terus misalnya kalian masih bingung nih, ini kira-kira benar atau salah ya? Nah, kalian bisa aja masukin, iya nanti bakal di-up ke YouTube kok. Ini bisa aja, misalnya kalian bingung nih, ini kira-kira bener gak ya akar-akarnya min 3 sama min 2? Nah, itu dengan cara min 3-nya itu dimasukin ke persamaan yang ini. Min 3 pangkat 2 sama dengan ditambah 5 dikali min 3 sama dengan ditambah 6. Nah, min 3 dikuadratin sama dengan 9. 5 dikali min 3 sama dengan min 15 ditambah 6. Min 6 sama dengan 0. Nah, berarti memenuhi dong. Berarti min 3 itu merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Enggak, ini untuk kelas 9 aja. Buat yang kelas 7 sama kelas 8 bisa masuk ke breakout room. Oke. Terus kita coba lagi nih yang min 2. Min 2 kira-kira bener gak ya? Kita masukin lagi ke sini. Misalnya kita terusin lah ya. Min 2 dipangkati 2 sama dengan 4. 5 dikali min 2, 10. Ditambah 6. Hasilnya menjadi 0. Maka dapat X min 3 dapat dari mana ya? Oke. Jadi, ini kan kita udah mencari. Oke, kita mending ulang semuanya aja kali ya. Clear all drawing. Tadi kan kita udah nyelesain tentang rumus yang itu. Jadi, kita cari dulu deh cara mencari akar gimana dengan cara faktorisasi. Kita contoh X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau yang tadi aku udah jelasin, kita ngebuat kayak gini. Nah, terus cara dapat angka 1132 gimana sih? Nah, angka 1 sama 1 ini dapat dari perkalian ini. Jadi, ini kan X kuadrat itu bisa dibilang juga koefisiennya 1 kan, 1X kuadrat. Tapi karena 1 nggak dihitung. Nah, jadi, 1 itu hasil dari perkalian apa sama apa sih? Nah, perkalian 1 itu cuma bisa dihasilkan melalui 1 dikali 1 dong. Sementara, terus kita nyari nih, yang di kanannya gimana cara nyarinya? Nah, ini di kanannya dari hasil perkalian ini. 6 itu kan bisa hasil dari perkalian 6 dikali 1 sama 3 dikali 2 kan. Terus dari hasil ini kita harus membuat dari hasil pertambahan ini kita harus mendapatkan hasil 5 ini. Nah, ini kan perkalian silang ya. Jadi 6 itu kita coba dengan masukin angka 3 sama 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Terus ini tandanya plus ya, jangan lupa. Ini tandanya bisa minus, bisa tanda plus juga. Tapi karena bentuk persamaannya adalah plus-plus, jadi menggunakan plus-plus. Terus 1 dikali 3 ditambah 3. Jadi hasilnya 5. Nah, 5 ini kan memenuhi sama yang 5 ini kan. Jadi hasilnya adalah X ditambah 3. Dari sini nih, ini X ditambah 3, buka kurung, X, ini X ditambah 2. Kalau nggak memenuhi, ya kita cari yang lain sampai mendapatkan hasil 5 ini. Nah, terus ini kan masih X plus 3, X plus 2. Nah, keren bisa gitu ya? Ya emang kayak gitu sih. Maksudnya kayak emang udah ditemukan cara yang mudah dari para ilmuwan untuk menemukan akar-akar dari ini biar mempermudah kita juga. Nah, ini tuh belum selesai. Ini masih dalam bentuk belum selesai. Ini belum sempurna lah. Nah, untuk mencari akarnya, tinggal kita X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Terus X plus 2 sama dengan 0. Nah ya, Haider nulis X sama dengan min 2. Jadi, akar-akarnya itu adalah min 2 dan min 3. Seperti itu. Ayo, Haider, ada yang mau ditambahin nggak, Haider? Oke, kayaknya kita bakal bahas sedikit tentang konsep akar dulu ya. Jadi, akar itu apa sih, Kak? Gini aja sih. Jadi, misalkan kita punya persamaan nih. 2X plus 5 sama dengan 0. Nah, ini kita cari nilai X-nya nih. Ini X yang memenuhi berapa?
Kan kita udah belajar ya persamaan linear satu variabel. Min 5, X-nya sama dengan min 5 per 2. Nah, X sama dengan min 5 per 2 ini yang dimaksud dari akar persamaan ini. 2X plus 5 sama dengan 0. Ini adalah akar persamaan ini. Atau bisa dibilang solusi persamaan ini. Nah, sama kasusnya kayak di yang tadi dibahas sama Kak Putra. Bedanya apa? Tadi kan udah kita faktorin. Jadi X plus 3 kali X plus 2 sama dengan 0 kan? Nah, di sini tuh kayak tadi, membuat 0 itu apa? Biar persamaan ini 0, salah satu dari dua ini tuh harus bernilai 0. Gitu. Karena kan kalau 0 dikali sesuatu, hasilnya pasti 0. Nah, jadi konsepnya gitu. Kita tuh dari persamaan yang udah kita faktorin ini, kita mau salah satu dari nilai yang ada di bracket ini atau di tanda kurung ini tuh bernilai 0. Nah, oke, jadi sebentar dulu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak sebelum aku lanjutin? Tentang akar dan bernilai 0 ini maksudnya gimana? Kalau mau bertanya nggak apa-apa, chat aja mungkin. Atau bisa langsung on mic juga nggak apa-apa. Ngerti, Kak. Ngerti. Aman. Gimana yang lain? Nggak apa-apa, kita tanya-tanya aja. Aman. Santai. Aman. Aman, Kak. Aman, Kak. Jadi balik lagi, kita mau salah satu nilai di tanda kurung ini 0, biar hasilnya 0. Nah, yang terjadi adalah X plus 3 sama dengan 0, yang menyebabkan X-nya sama dengan min 3. Nah, satu lagi, X plus 2 sama dengan 0, yang membuat X-nya sama dengan min 2. Nah, min 3 dan min 2 ini yang kita sebut sebagai akar-akar persamaannya. Gitu. Jadi akar-akar persamaan itu maksudnya apa? Solusi dari persamaan tersebut gitu. Jadi solusi dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 ini adalah min 3 dan min 2. Nah, itu caranya. Oke, jadi sebelum lanjut mungkin aku mau kalian kerjain satu soal lagi buat latihan. 12 sama 0. Nah, ini akar-akar persamaannya berapa? Bisa kalian coba dulu ya. Kalau misalnya mau jawab, bisa chat ke aku atau Kak Putra aja. Please, gak paham. Oh alah, gak paham. Ya udah, nanti kita bahas lagi. Coba kerjain ini dulu deh. Nanti dari sini kita bahas lagi. Wah, keren-keren nih. Ada yang udah ngerti. Oke, berarti dari sini kakak tahu kalau emang ada beberapa yang belum pernah diajar di sekolah. Jadi kakak, gak apa-apa. Kita sama-sama belajar bareng sama kakak. Oke. Nah, jadi ini pakai cara faktorisasi yang tadi. Kita lihat nih, 12 itu bisa berapa? Berapa aja? Bisa 3 kali 4, 6 kali 2, dan 12 kali 1. Nah, di sini yang jumlahnya 7 itu yang mana? 3 tambah 4 kan 7 nih. Yang lainnya kan nggak ada yang 7 ya. Nah, berarti kita pakai yang jumlahnya 7. Karena kita butuh di sini itu 7 gitu. Nah, maka pakai cara komputer tadi, 7, udah. 1, 1, 3, 4. 3 sama 4 kan. Tadi kita dapatnya langsung kita faktorin. X plus 3 kali X plus 4 sama dengan 0. Nah, dari sini tuh, nih, biar hasil dari 0 itu otomatis salah satu dari dua ini, dari kurung 1 sama kurung 2 ini,
salah satunya kan harus 0 kan. Karena kita mau hasil perkalian itu 0 gitu. Karena kita mau hasil perkaliannya 0, kita mau hasil yang dikurung ini salah satunya atau bahkan dua-duanya itu nilainya 0. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak sebelum kakak lanjut? Takutnya Aman, nggak aman. masih nawang. Ya, Kak. Tidak. Udah, Kak. Ulang dari awal. Mau Puyeng, tanya, Kak. astaga. Ya, kenapa? Kan itu X plus 3 sama X plus 4. Kalau misalnya dibalik X plus 4 sama X plus 3-nya boleh nggak, Kak? Boleh, Sama aja. Boleh, Sama boleh. aja kan ya, Kak? Sama. sama. Oke deh. Nggak Sama, ngerti, sama. Kak. Oke. Nggak ngerti, Kak. Boleh. Oke. Baiklah. Gimana nih? Kak, itu 7X, X-nya Ya? didiemin aja. Oh, 7X. Nah, gini. Ini tuh maksudnya di sini tuh X. Guys, ini tuh X. Jadi X dikali 4, itu X kali 3 gitu. Nah, jadi ini kali ini kan 3X. Terus ini kali ini 4X gitu. Kalau ditambahin, jadi 7X. Nah, Iya, gitu iya. Makasih, maksudnya. Kak. Oke. Paham, Ada paham. lagi nggak? Nggak apa-apa. Di hasilnya gitu, Kak. Iya, benar. Jadi hasilnya, Sama-sama, Kak. jadi apa nih, ada chat lagi nih? Banyak. Nah, gimana kita tahu hasilnya positif atau negatif? Cara tahu hasil positif atau negatif, gini aja. Kan kita mau, tadi kata seperti yang aku ngomongin, kita mau nilai yang ada di dalam kurung ini salah satunya 0. Caranya gimana? Ya udah, X plus 3 sama dengan 0. Maka yang terjadi adalah X-nya itu min 3 gitu. Nah, yang ini X plus 4 sama dengan 0, kita mau X-nya sama dengan min 4. Nah, sebelum ini kakak mau bahas satu soal lagi. Jadi, ini kan tadi yang plus nih. Pasti kalian bingung. Kak, gimana kalau yang negatif? Wah, kalau yang negatif gimana? Negatif jadi positif. Oke, jadi di sini sama kayak tadi, 12 itu bisa berapa kali berapa aja gitu. Nah, kayak tadi, ini X, ini biar jadi 12, itu nanti kalian dapatnya ini min 3 dan ini min 4 gitu. Karena ini jadi min 3X, ini jadi min 7X, ini min 4X, dijumlahin jadi min 7X, dan min 3 kali min 4 ini jadi 12. Nah, kan udah pas nih, 12, ini X kuadrat, ini 7X, ini 7X. Nah, kalau ini, kan tadi kalau ini nih plus nih ya, ini kan plus 3 nih yang awal tadi. Yang awal tadi plus 3. Nah, kalau ini min 3, Kak, kalau min 3 gimana? Nah, kita tulisnya sama. Seperti udah kita tulis, X min 3 dikali X min 4. Nah, kalau ini, akar-akarnya baru. X min 3 sama dengan 0. Yang terjadi adalah X-nya sama dengan 3. Terus, satu lagi. Ini X min 4 sama dengan 0. Yang terjadi adalah X-nya sama dengan 4. Jadi, cara ngebedain dia positif atau negatif, kalian kerjain aja. Nanti kita mau yang di bracketnya 0. Seperti kayak ini semua nih. X min 3 sama 0, X min 4 sama 0. 0 semua. Jadi nanti kita bisa tahu X-nya itu positif atau negatif. Kak mau nanya, Apa? yang kalau misalnya yang negatifnya itu di konstantanya, itu ada soalnya atau enggak, Kak? Wah, ada. Kalau negatif di konstanta kan bingung nih pasti nih kalian nih. Wah, kalau negatifnya di konstanta gimana? Coba kita next dulu. Siapa tahu nanti kita nemu. Bahwa tadi udah ya faktorisasi ya. Terus ini kuadrat sempurna. ABC. Oke, ntar. Oke, satu lagi deh sebelum kita ke bawah, aku bahas tentang yang kalau konstantanya negatif. Nah, Kak, gimana? Kak, kalau misalnya X kuadrat bukan 1, gimana?
Ulangi dong, astagfirullah. Mungkin nanti deh kita pelan-pelan kita lanjutin, nanti siapa tahu di tengah jalan kamu nangkap. Nah, Pak, ya, kanan sama kirinya pokoknya kayak dijumlahin supaya hasilnya yang di tengah-tengah itu ya. benar. Jadi si kanan ini kayak tadi, kayak di x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0, ini tuh maksudnya dijumlahin gitu. 3 dan 4 kan dijumlahin jadi 7. Nah, jadi karena 3 dan 4 dijumlahin jadi 7, ini jumlahin jadi x kuadrat yang tadi, ini x ini jadi x kuadrat. Itu dikaliin. Terus 3 kali 4 ini jadi 12. Jadi kita tuh demikian rupa biar terbentuk persamaan ini gitu. Tapi Biar kayaknya terbentuk ke tengah. Hai. mungkin bakal kita bahas lagi deh. Kalau misalkan konstantannya negatif gimana, Kak? Nah, kalau konstantannya negatif, kan Kakak punya x kuadrat min x min 12. Nah, kalau misalkan konstantanya negatif, berarti ada yang positif, ada yang negatif gitu. Ada yang positif, ada yang negatif. Kak, kok kayak gitu, Kak? Nah, jadi gini. Kan prinsipnya plus kali minus kan, plus dikali minus itu hasilnya kan minus. Jadi, kalau konstantannya negatif, kita mau dia berbeda gitu. Satu belakang. Nah, sekarang nih, kita mau hasilnya itu min 1. Nah, 12 itu gimana biar cara dapetin min 1-nya? Nanti kalian dapet yaitu plus 3 dan min 4. Gitu. Plus 3 dan min 4. Karena di sini konstantannya masih 1, ya nggak apa-apa, kita tulis 1-1 aja. Kalau kayak gini, jadinya x plus 3 dikali x min 4 sama dengan 0. Tuh. Maka x plus 3 sama dengan 0, jadinya x sama dengan min 3, dan x min 4 sama dengan 0, jadinya x sama dengan 4. Oke, ada Putra gak? Putra masih di sini gak? Put, bahas kalau itu, Put. Kalau koefisien x kuadrat yang nggak 1, kita ganti ya. Benar, pasti benar. Oke. Oke, jadi berapa ya kira-kira ya? Coba 2x kuadrat, kita tahu juga. Coba kita cari soal yang kira-kira bisa. 2x kuadrat. Maybe 22 plus 2. Oh, plus 2 nih. Oke. Jadi ini kan koefisiennya, ini apa? Naik, guys. Yang plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita ngeliat juga, ini kan misalnya yang kiri itu bergantung pada yang x kuadrat kan. Yang kanan itu bergantung sama yang nggak ada variabelnya. Jadi kita lihat nih, 2 itu hasil perkalian antara 2 sama 1 doang kan. Terus yang 2 ini biar mendapatkan hasilnya kira-kira 4, berapa sih? Ini bisa dengan 2, 1. Kayak gini. Kenapa nggak 1, 2? Contoh, misalnya kalian berpikir kalau kenapa nggak satunya di atas, 2-nya di bawah. Nah, kalau kayak gini kan nggak mungkin, karena misalnya kita tambah-tambah nih, 4 ditambah 1, hasilnya menjadi 5. Bukan 4 dong. Berarti yang 1 sama 2 itu salah. Terus kita coba lagi. Berarti coba 2-nya di atas. Kan? Terus kita coba nih, 2-nya di atas, 1-nya di bawah. And then 2 dikali 1 hasilnya adalah 4. 2 dikali 1 hasilnya 2. Sorry. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Oke. Terus 2 dikali 1 juga hasilnya 2. Nah, hasilnya menjadi 4. Berarti benar nih.
Berarti jawabannya adalah 2x plus 2. Dibalik-balik mau ke brewok sih, brewok. Buruk main. Nanti tinggal diubah kayak tadi nih, sama dengan 0. 2x sama dengan min 2 sama dengan x sama dengan min 1. Terus x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Jadi bisa dibilang misalnya ngerjain pemfaktoran melalui faktorisasi, yang kita lihat tuh yang kita lihat ini variabel konstanta yang x kuadrat sama konstanta yang nggak ada variabelnya. Terus kita taruh nih di kiri sama di kanan. Nah, untuk tanda-tandanya itu bisa nanti kalian sesuaiin lagi. Kayak contoh, kalian lihat-lihat aja dulu kemungkinan jawabannya ada berapa gitu. Terus nanti kalian bisa langsung nambah. Nanti misalnya kalian udah jago banget nih, kalian nggak usah nulis kayak ribet-ribet kayak ini. Nanti kalian bisa langsung mikir kayak, oh misalnya aku ini sama ini bisa langsung kayak gitu. Ya gak sih, Der? Haider nih jago nih, bisa langsung mikir gitu gak sih, Der? Alah, enggak. Itu malu enggak sih, Put? Oke, jadi yang kalian lihat tuh ya nggak apa-apa mau ini sampai 100, yang penting nanti hasil perkalian silangnya sama ya bisa-bisa aja. Oke. Ayo, ada yang masih bingung atau gimana? Aman. Paham, Kak. Banyak aman nih, Dar. Lanjut ke cara selanjutnya, Kak. Bener, udah nih. Oke, boleh. Kak, Ya, tuh ada nanya, Put. dapat 2x tambah 2 dari mana? Karena kan gini, ini kan yang 2 itu 2 sama 1 kan, hasil perkaliannya. Nah, terus ini 2 sama 1, biar menghasilkan nilai 4. Udah ketemu 21, tempatnya udah bener nih. Nah, kita masukin tanda yang kita tulis di sini. Ini kan jadi 2x ditambah 2. Terus ini juga x ditambah 1. Jadi 2x tambah 2 dikali x plus 1 sama dengan 0. Gitu deh. Masih bingung tadi yang... Jadi Kak, kalau misalnya ini nyari faktor-faktornya itu berapa kali berapa yang sama dengan A kali C sama berapa tambah berapa yang hasilnya B. Gitu ya, Kak? Gimana? Berapa kali berapa yang hasilnya A kali C sama berapa tambah berapa Ya, hasilnya benar. B. Ya, bisa kayak gitu. Ayo nih, Haidar. Gimana, Dar? Masih ada tambahan gak nih, Dar? Mungkin next aja kali ya. Gimana nih? Kayaknya mungkin faktorisasi itu harus lebih ke arah kalian latihan. Jadi nggak bisa langsung ngerti. Kalian harus ngulang-ngulang terus. Karena dulu aku juga ngulang-ngulang. Ya, sampai kalian bisa gitu. Karena ini lebih ke arah pengalaman sih. Jadi ya, kayak sekarang kan kalian masih bingung nih. Nanti kalau kalian udah jago, kalian kayak ngelihat angka 2x kuadrat plus 9x plus 4 gini udah langsung bisa kalian faktorin. Tapi kalau sekarang mungkin harus kayak latihan dulu gitu. Nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti sekarang nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan aja. Kakak X plus 1 bukan 2x plus 1. Ya, soalnya aku belum paham. Iya, nanti bakal diaktifin. Nah, itu kayak tadi ini. Kan tadi Putra udah faktorin gini. Jadi kita tuh nulisnya lurusnya kayak gini nih. Jadi misalkan kakak punya yang lain nih. Misalkan kakak punya 2x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, nanti kan kalian bakal dapatnya ini 2 kali 3 tambah 1 kali 1 kan. Kalau kalian udah dapet nanti. Nah, itu yang kalian tulis itu bukan yang dia kali silangnya, tapi yang lurusnya. Yang ininya. Gitu. Jadi, walaupun dia ini 2 kali 3 dan 1 kali 1, ini 1/7. Walaupun dia 2 kali 3 dan 1 kali 1, kalian nulisnya tetap lurus, bukan miring ke bawah gini. Jadi ini ditulisnya tetap 2x plus 1 dikali 3 gini. Gitu. Bukan 2x plus 1 ke bawah gitu. Oke. Gimana?
Sorry. Oke. Kalau kalian silang gini nggak ngerti, Kak. Walah. Gimana nih, Put? Mau jelasin perkalian silang tidak, Put? Maksudnya gimana tuh perkalian silang? Apanya Dar? Nggak tahu. Ini ada yang di chat nih, ngomong nih, perkalian silang nggak ngerti. Perkalian silang itu ya buat untuk mencari hasil 7-nya ini. Jadi perkalian silang antara 2 kali 3, nanti kita masukin, ditulis 6. Tambah 1 dikali 1. Nah, berarti hasilnya menjadi 7. Habis itu ya kalian langsung dipisahin aja, jadi 2x ditambah 1 sama dengan 0 ya kan. 2x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min setengah. Dan juga x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Jadi, sekali lagi, misalnya kalian disuruh nyari akar, berarti nggak selesai di sini doang ya. Masih ada cara lagi. Caranya disamain dengan 0, terus hasil menjadi itu deh. Dipindahin ruasnya terus selesai. Kalian misalnya masih bingung cara faktorisasi, sebenarnya kan masih ada banyak cara ya, dan masih ada 2 cara lagi. Nah, kalian misalnya emang nggak bisa faktorisasi, bisa pakai cara yang lain kok. Ada 2 cara lain. Menurut aku cara kedua paling susah sih, tapi ya udah kita next aja. Oke, mungkin nanti kalau kalian belum paham faktorisasi, bakal di-up videonya di YouTube. Mungkin bisa kalian simak lagi. Dan juga modulnya juga bakal di-drop, jadi tenang aja. Oke, kita next lagi. Nah, ada lagi cara kedua. Nah, cara kedua ini apa, Kak? Melengkapkan kuadrat sempurna. Waduh, gimana nih, Kak, maksudnya, Kak? Nah, jadi, ini rada ribet sih. Misalkan kakak punya soal x kuadrat plus 10x plus 8 sama dengan 0. Nah, maksudnya kuadrat sempurna itu gimana, Kak? Ini, kalian kalau mau ngerjain kuadrat sempurna, mungkin ini lebih ke arah realisasi, kalian harus paham dulu. Tapi nggak apa-apa, Kakak bahas aja. Ini, caranya adalah x ditambah. Nah, ini kan masih 10 nih. Di sini itu yang kalian tulis adalah 10 per 2, gitu. 10 per 2 kuadrat. Nah, terus di sini kan ada plus 25. Kalau di sini plus 25, luarnya kita tulis min 25 plus 8 sama 0. Kita ajarin polanya aja, mungkin nanti buat konsepnya bisa lain kali. X plus 5 kuadrat sama dengan 17 dan X-nya sama dengan X plus 5 sama dengan plus minus akar 17, jadi X-nya sama dengan min 5 plus minus akar 17. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah kalau kalian melengkapkan kuadrat sempurna, kalian pastiin koefisiensi X-nya, koefisien depannya ini, si X kuadrat ini, harus 1. Jadi misalkan kakak punya 2X kuadrat plus 16X plus 3 kemudian 0, ini kakak harus jangan plus 3 deh, plus 3 coba. Nggak apa deh, plus 3. Nah, jadi kakak harus bagi 2 dulu. Bagi 2 biar apa? Jangan plus 3. Nah, kakak bagi 2 biar si koefisien X kuadratnya ini jadi itu. Langkah pertama kalian harus pastiin koefisien X kuadrat ini jadi 1. Nah, udah kalian bagi 2 nih. Kalian bagi 2 semua. Nah, kayak tadi, langkah kedua, kalian, ini kan koefisien di X-nya 8 ya. 8-nya kalian bagi 2. 8 per 2 kuadrat. Nah, terus, ini kan 4 nih. 4 dikuadratin kan plus 16. Karena di sini plus 16, kalian di luarnya tulis minus 16. Plus 2 sama 0 gitu. Nah, gimana kalau soal-soal lain, Kak? Jadi misalkan X kuadrat plus 6X plus 3. Sama kayak tadi. Kakak jadiin X tambah 6 per 2 kuadrat. Ini jadinya plus 9. Berarti di luarnya minus 9. Plus 3 sama 0. Nah, udah kakak bahas ini, kakak coba minta kalian kerjain ini satu soal. Kuadrat plus 12X 3 sama 0. Cara dengan kuadrat sempurna ini gimana? Pakai langkah-langkah yang kakak tulis tadi ini. Ada yang mau mencoba mungkin?
Apa Kak? Kak, kalau X plus apa sih? Oh, yang tadi ya. Iya, nanti. Ada yang mau mencoba gak ngejadiin kuadrat sempurna ini? Apa nih? Min 6 dan 3. Kurang tepat. Kak, 16 tadi dari mana? Oke. Baiklah. Jadi 16 itu dari mana? Nah, gini guys. Ini 8 bagi 2 kan hasilnya 4 nih. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, 4 ini kalian kuadratin. Kuadratin jadinya 16 gitu. Terus, udah dikuadratin, hasilnya 16, kalian keluarin di sini terusnya. Tapi tandanya kalian balik jadi 16. Kalau ini sama aja. Ini jadi X tambah 12 per 2 kuadrat. Berarti ini 12 bagi 2 jadinya 6. 12 bagi 2, 6. Terus kalian kuadratin, jadinya 36. Sini jadinya minus 36. Plus 3 sama 0. Hasil X plus 6 kuadrat sama dengan 33. Dan X-nya nanti dapat sama dengan min 6 plus minus akar 33. Jangan ya, terlalu buru-buru. Terdapat X plus 6 sama dengan plus minus akar 33 yang menyebabkan X-nya sama dengan min 6 plus minus akar 33. Lagi tidak. Bukan. Jadi, kalian ini kan kalian udah kayak gini nih. Ini tuh bukan jawaban akhirnya guys, tapi masih kayak tulisan di sini. Apa nih, ada yang raise hand? Kenapa? Ada yang mau kamu tanyain mungkin? Dani, mungkin kamu mau bertanya sesuatu nggak apa-apa? Ada Kak. Apa tuh? Bisa minta dijelasin lagi nggak Kak? Yang soalnya tadi masih bingung. Oh, yang soal mana? Kok bisa tiga itu gimana Kak? 3. Oh, ini 3 ini. Baik. Iya. Nah, ini kan tadi udah tulis gini ya. Ini kan jadinya X plus 6 kuadrat min 33 sama 0. Terus 33-nya kalau kamu pindahin ruas, jadi X plus 6 kuadrat sama dengan 33 yang jadinya X plus 6 sama dengan plus minus akar 33. Jadi X-nya nanti kalian dapat min 6 plus minus akar 33. Jelek ya? Gak apa-apa. Tuh participants raise hand. Apa nih? Apa lagi? Dani masih ingin bertanya? Nggak apa-apa? Mungkin? Kak, dapat tiga-tiganya dari mana? Dari ini, 36, min 36 ditambah 3 nih dari sini. Min 36 tambah 3, maksudnya min 33. Gitu. Kak, yang akar 33 itu kayak mana? Akar 33. Oh, ini kan kalian udah belajar bilangan berpangkat kan dulu? Pengakaran gitu. Pengakaran. Tahu Kak, itu pindah ruas jadi akar bukan? Gini, jadi kan ini kan awalnya kan masih bentuk kuadrat nih. X plus 6 kuadrat sama 33. Nah, kalau kakak mau nyalain akarnya, berarti kakak akarin kedua ruas ini. Jadi dapatnya, kakak mau ngilangin pangkatnya nih. Biar pangkatnya hilang, jadinya X plus 6 sama dengan plus minus akar 33 gini. Gitu. Mungkin kalian dulu atau masih bingung tentang pengakaran nih? Jadi biar pangkatnya udah ngerti Kak. Diakarin ya Kak. Kenapa? Sorry. Jadi biar pangkatnya itu hilang pangkatnya itu hilang diakarin. Bener banget. Jadi biar pangkatnya hilang, kalian akarin gitu. Kak mau nanya. Ya? Jadi tujuan semuanya ini tuh biar X sama dengannya aja ya Kak, nggak usah pakai kuadrat, nggak usah 2X gitu ya Kak? Biar kita kan mau akar-akar dari X kan. Biar kita mau akar-akar dari X, jadi kuadratnya harus yang penting hilangin. X1 aja gitu, terus sama dengan berapa gitu kan ya Kak? Oke, terima kasih Kak. X2 berapa.
Sama-sama. Mungkin cara kuadrat ini masih rada bingung ya. Kakak contohin satu terakhir deh sebelum kakak lanjut ke rumus ABC. Jadi misalkan kakak punya X kuadrat berapa ya? Min 12X plus 7 sama dengan 0. Nah, ini kayak tadi cara kakak, ini X dulu tulis, karena ini koefisiennya udah 1, jadi udah. Nah, ini nih, min 12 dibagi 2. Nah, dibagi 2. Minnya di luar aja. Min 12 dibagi 2. Nah, terus, min 12 dibagi 2 berapa? Min 6. 6, Kak. 6 kan? Ini 6. 6, Kak. Kuadratin. Langkah kedua kan kuadratin. Jadi, 36. Ini min 6 ya. Min 6 kalau kuadratin jadi 36. Nah, jadi karena di sini 36, di sini kalian tulis minus 36. Gitu. Tambah 7 sama dengan 0. Maka X min 6 kuadrat min 29 sama dengan 0. Jadi X min 6 kuadrat sama dengan 29. Yang alhasil X min 6 sama dengan plus minus per 29. Artinya X itu 6 plus minus akar 29. Nah, gitu. Gimana? Udah mulai kebayang mungkin? Nggak terlalu Ngerti, apa-apa. Kak. Mulai kebayang? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Kak, Ngerti, Nah, kalau Kak. udah ngerti, ngerti Kak. Ngerti, Kak. Kak. Ngerti lah. Kak. Mulai ngerti, Kak. nggak apa-apa. Kak, Bagus. Pelan-pelan Kak, aja, nggak apa-apa. izin Ya? bertanya, Kak. Mau tanya, itu plus minusnya kenapa kenapa bisa ada tanda plus minus gitu? Oh, Kok bisa ada plus minus? kalian cukup ngelihat di ini tanda di X-nya. Buat ini kan negatif nih. Kalau ini negatif, berarti di sini kalian tulisnya negatif. Nah, kalau dia positif kayak kakak tadi, misalkan X kuadrat plus 6X plus 3, ini baru kalian tulis tandanya positif. Kalian tinggal lihat tanda di si ininya nih, di X-nya ini. Gitu. Kalau di sini selalu negatif, kayak tadi ini 3, 9, ini selalu negatif ya, selalu negatif. Dan ini tuh nilai dari si sisa yang tadi nih, si plus 3 ini. Gimana? Jawab nggak? Kalau masih bingung nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngomong aja. Itu, maaf, itu yang 6 plus minus akar 29. Plus minusnya itu harus diisi ya? Kalau nanti kan X1 sama dengan plus, kalau X2 sama dengan minus. Boleh gitu benar. Jadi kalau X1 ya udah 6 plus akar 29. Buat X2 itu 6 min akar 29 gitu. Iya, jadi kalau kalian ngeakarin suatu kuadrat itu harus jadi plus minus. Nggak bisa cuman plus doang atau minus doang gitu. Jadi plus minus ditulis. Kalian udah belajar kan tentang plus minus ini? Kalian udah belajar belum tentang plus minus ini? Belum. Ya. Sudah. Oh, udah yang belum, nggak apa-apa. Jadi intinya nanti plus minus ya. Kalau kalian ngakarin sesuatu itu jadi plus minus. Oke. Ya, Kak, makasih. Aura raise hand. Iya, kenapa? Kan min 12 dibagi 2 kan min 6. Terus dikuadratin kan jadi 36. Dapat min 36 dari mana? Oh, 36-nya dapat dari 6 kuadrat tadi, benar. Dari 6 kuadrat itu 36. Nah, tanda di sini tuh selalu minus gitu. Oh. Ini selalu minus. Jadi kayak tadi ini kan 9 nih. 9. Tapi di sini kakak tulisnya minus. Karena emang selalu minus di sini. Di minus 9. Mau dia nanti 49 atau berapa, dia selalu minus. Nah, karena udah kakak bahas semua ini, kakak bakal kasih kalian satu contoh soal sebelum kita next ke cara selanjutnya. Kalau ada X kuadrat min 14X plus 49 sama dengan 0, ini akar-akarnya berapa?
Semangat guys. Apa nih Najwa raise hand? Kenapa nih Najwa nih? Oh, kau pencet. Apa? Kau mau nanya? Apa? Tadi kan di contoh yang atas kan X pangkat 2 min 12 tambah terus X pangkat 2 itu tiba-tiba berubah jadi 6. Itu kenapa, Kak? Yang mana tuh? Yang contoh atas tadi, Kak. Kan tadi apa? X pangkat 2 tambah 12X. Apa yang apa? Min 7 ya. Terus kenapa tadi? Kau bingung kenapa? Terus di bawahnya itu dia jadi 6 kali 6. Berarti si X-nya itu berubah jadi 6 itu kenapa? Oh ini. Jadi X tambah 6 ini ya? Kau bingung ini ya? Iya, Kak. Oh, oke. Jadi, gimana ya biasanya? Mungkin kalau ngejelasin bakal sedikit lama dipahamin, jadi kakak bakal jawab caranya memang seperti ini aja. Karena bakal lama sih. Karena kalau jelasin tuh bakal pahamnya juga susah. Jadi buat sekarang kakak bakal bilang caranya seperti ini aja. Kalau kalian memang mau nanya, nanti bisa chat ke tutor personal ilmu termasuk kakak. Oke. Oke, jadi yang ini udah nemu belum? X kuadrat min 14 X plus 4 9 9. Rumus kecap, Udah, Pak. 7. Mantap. Keren. Pada pakai cara apa nih? Pada pakai kuadrat sempurna atau pakai pemfaktoran? Faktorisasi Kak, gampang. Kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna mudah. Waduh. Keren. Jadi nggak apa-apa, orang-orang beda-beda. Ada yang bilang kuadrat sempurna gampang, ada yang bilang faktorisasi gampang. Jadi kalau pakai kuadrat sempurna gimana? Ini Valia kenapa? Valia. Kamu kenapa? Oke. Jadinya X gimana tadi? Min 14 per 2. 14 per 2. Kuadrat. Ini berapa? 7. Jadi min 49. Jadi 49. Jadi ini min 49. Ya ampun. Plus 49 sama dengan 0. Iya, jadi X min 7 kuadrat sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 7. Gak ada cara lain. Oke, benar semua. Keren. Kayaknya kakak bakal kasih satu lagi ya sebelum next. Karena kalian kayaknya udah mulai paham nih, udah mulai ngerti nih. Akhir. 12X. Nah, ini boleh kalian kerjain. Oh, jangan deh, kakak mau bikin lebih susah dikit. Tadi ingat kalau koefisiennya bukan 1, kalian apain dulu? Kalian bagi dulu. Selamat mengerjakan.
Masih kurang tepat nih yang jawab 6 nih. Ada yang jawaban lain nggak? Wah, ada yang bener nih. 6 plus minus akar 1. Keren, keren. Keren, 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 keren. Oke, kayaknya cara kurang sempurna pada ngerti ya. Karena ada yang jawabnya benar. Oke, jadi sama kayak kata tadi, kalian bagi dua dulu. Pertama, biar koefisiensi X kuadratnya 1. Jadi 9 min 12X plus 35 sama 0. Cara kedua, kalian bikin kayak gini. Per 2 kuadrat. Ini jadinya min 6. Di sini jadi 36. Ini jadinya min 36. Tambah 35 sama dengan 0. Nah, jadinya X min 6 kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadinya X min 6 kuadrat sama dengan 1. Jadinya apa? X min 6 sama dengan plus minus akar 1. Nah, akar 1 ini berapa? Akar 1 ini 1. Jadi X sama dengan 6 plus minus 1. X-nya jadi 7 dan X-nya jadi 5. Gitu. Jadi jawabannya 7 dan 5. 16 minus akar 1 bisa kalian sederhanain ya. Jadi karena akar 1 tuh sama dengan 1. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak sebelum kita next ke cara ketiga nih? Ada cara lagi yang full rumus. Jadi kalian nggak perlu betul lagi. Kak mau tanya. Kenapa? Itu 35-nya dapat dari mana, Kak? Oh, 35 dari mana? 35 itu dari yang atas nih. Jadi yang 35 ini kita turunin ke bawah. Nah, gitu. Yang dari soal kita turunin ke bawah. Apa nih? Ada lagi yang present. Apa? Kamu mau tanya juga? Nggak apa-apa. Mau tanya apa nih? Yang 7 sama 5-nya itu dapat dari 6 tambah 1 sama 6 dikurang 1, benar gak? Benar. Dari 6 tambah 1 dan 6 kurang 1. Benar-benar. Ada lagi nih. Apa Dani? Apa nih Dani nih? Kak, berarti kalau yang 2 kuadrat itu harus dibagi 2 semuanya, Kak. Kalau kamu mau pakai cara persamaan kuadrat, kakak saranin dibagi 2 dulu semuanya. Jadi koefisien X kuadratnya harus 1. Ya, Kak. Terima kasih. Kak, kalau min 12 per 2 itu dapat dari mana? Ini, kayak cara aku tadi, karena di sini min 12, di sini kalian tulisnya itu min 12 bagi 2, gitu. Jadi kalau ini min 7, kalian nanti nulisnya di sini X min 7 bagi 2, gitu. Kalau dia plus 7, berarti dia plus 7 bagi 2. Oh iya, terima kasih Kak. Oke. Dar, nanya nih Dar, misalnya angka belakangnya ganjil tapi depannya 2, Dar, gimana? Oh, angka belakangnya ganjil tapi depannya 2. Sama. Gimana tuh? Kayak gimana contohnya? Kayak gini kali ya, 2x kuadrat min 7x plus 3 gini kali ya. Gini kali ya, Put ya? Dar, sekali-sekali dong, Dar. Jangan 2 mulu dong. 3 sekali-sekali. 3 nih. Oke, udah. Boleh. Yang bagus atau yang jelek angkanya? Bagus tuh aja Bagus kali aja. ya. Nah, misalkan gini nih. Kalian punya ini. Nah, sama. Kalau pakai cara kuadrat sempurna, kalian jadi koefisien yang depannya itu 1 dulu. Kalian bagi 3 dulu semua. Plus 3 sama 0. Kalau dari sini, pakai cara kayak biasa tadi.
X ditambah 4/2 dikuadratin, ini jadi 2, dikuadratin jadi 4, berarti di sini jadi min 4, tambah 3 sama dengan 0, yang jadinya X plus 2 kuadrat min 1 sama dengan 0, X plus 2 kuadrat sama dengan 1, berarti X plus 2 sama dengan plus minus 1, jadinya X sama dengan, ini akar 1 aja kali ya, biar kalian nggak bingung, dan akar 1 sama dengan 1, jadi min 2 plus minus 1, jadinya X sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan min 3 gitu. Gimana? Udah paham? Pokoknya koefisien depannya harus jadi 1 dulu. Kalau angkanya campur gitu Kak, ada yang positif sama negatif di satu soal? Boleh. Kayak gimana nih contohnya nih? Kamu mau kasih kakak soal nggak? Bebas aja. Terserah kamu, tapi jangan jelek-jelek. 1 digit aja. Apa nih? 7 kali bisa dibagi selain angka bilangan sendiri. Apa ya? Mungkin maksud kamu kayak gini kali ya? X kuadrat plus 7X min berapa ya? Min 4. Gini kali ya? Atau gimana? Jadi ada yang satunya ada yang negatif, maksudnya ada bilangan negatif, ada bilangan positif gitu. Kayak gini bener nggak yang kakak tulis gini? Gitu Kak. Apa? Bener kayak gini. Gini aja ya. Ya. Jadi ada satu yang negatif, ada satu yang positif. Dar. Nggak apa-apa tuh dari yang 7X min 4 aja. Karena kan ini nggak bisa dibagi 3 semua. Iya gak sih? Ini kan bisa dibagi 3 semua ini. Misal pertanyaan kayak gitu. Ya udahlah. Apa-apa itu kan variasi lain. Jadi variasi banyak. Ya udah. Kak, kalau angka depannya genap gimana? Tapi angka tengahnya ganjil 3. Oh, oke. Ya udahlah. Yang gue bilang tadi dari yang angka gila. Iya deh. Ya udah nggak apa-apa. Nih aku berarti ngejawab 2 pertanyaan nih di sini nih. Nah, sama. Aja kalian bagi 2 dulu. Walaupun angkanya jelek, tapi masih bisa dikerjakan. Nah, sama kayak yang tadi, X. Ini plus. Nah, karena ini 7/2, kalau kalian bagi 2, jadi ya 7/4. Gitu, jadi 7/2 kalian bagi 2 lagi. Jadi 7/4. Di sini kalian kuadratin, jadinya 49/16. Min 49/16. Min 2. 0. Jadinya, X plus 7/4 kuadrat dikurang 81/16 sama dengan 0. Jadinya X plus 7/4 kuadrat sama dengan 81/16. Berarti di sini X plus 7/4 sama dengan plus minus 9/4 yang menyebabkan jadi X-nya sama dengan min 7/4 plus minus 9/4. Jadi nanti kalian dapat jawaban akhirnya X-nya sama dengan min 4 dan X-nya sama dengan setengah. Nanti min 7/4 tambah 9/4 dan min 7/4 dikurang 9/4. Kenapa nih? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Gimana? Itu 7/2-nya kenapa jadi 7/4 ya, Kak? Kayak tadi, 7/2, abis itu kalian bagi 2 lagi gitu. Kan kalau di soal-soal tadi kan kayak di X kuadrat plus 10X min 25 gini, yang kakak lakuin adalah kali kakak 10-nya ini kakak bagi 2 gitu. 10/2. Nah, ini sama aja. 7/2-nya kalian bagi 2 lagi gitu. Kalau kakak tulis pelan-pelan, jadi gini. 7/2 dibagi 2 lagi. Jadi 7/4. Gimana? Masih ingin bertanya? Ada lagi nih 2 orang raise hand. Kenapa nih? Kalau 81-nya itu dari mana ya? 81. Ini dari kalau 81-nya. Ini ya. Nah, ini kalian samain penyebut.
samain penyebut yang ini. Pas 9 per 16 dan min 2 ini kalian samain penyebut. Nanti kalian dapatnya min 61 per 16. Pecahan, Kan jadi dari, gimana, Bang? 2-nya itu kan menjadi 32 per 16 karena nyamain penyebut sama 16 biar bisa ditambahin itu. Biar bisa dioperasikan gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Nggak apa kok, tanya aja nggak apa-apa, tanya yuk. Oh, enggaknya Prima kacanya 37. Waduh, angkanya 37 jelek banget. Nah, padahal kan ini kan udah termasuk ini gak sih? Udah termasuk yang kayak gitu. Karena kan angkanya pas dibagi jadi pecahan, bukan jadi angka bulat. Ya. Ini udah termasuk jelek kok. Kalau 37 ntar tambah jelek lagi. Ya ada nih, ada yang nanya der, Koko Boba. Kayaknya dari tadi resen, kenapa tuh? Oh iya, kenapa tuh tadi? Kayaknya kepencet. Nggak apa kok. Kalau mau bertanya nggak apa ya. Kita saling tanya, saling ganti. Satunya bilangan ganjil, satunya bilangan genap. Yang ganjilnya itu nggak harus dibagi dulu kan? Yang mana tuh? Kan Kayak gimana? 7 sama 4. Terus kan yang 4-nya dibagi 2 jadi 2. Nah, sedangkan yang 7 ini jadi 7 per 2. Nah, dia itu baru dari 7 per 2 baru dibagi 2 kan. Jadi bukan bilangan 7-nya yang dibagi, tapi 7 per 2-nya yang dibagi 2. Itu Jadi bilangan satu bilangan ini, satu bilangan pecahan campuran ini kamu bagi gitu. Jangan ketinggalan. Jadi yang kamu pakai jangan 7 doang, tapi 7 per 2-nya yang kamu pakai gitu. Tapi kalau bilangannya itu bisa dibagi 2, nggak harus dijadiin per dulu. Contoh lagi deh, terakhir deh kakak ceritain. Misalkan kalian punya x kuadrat plus 3x plus 2 sama 0 gini. Nah, kalau pakai pecahan campuran, udah x tambah 3 per 2 gitu. 3 per 2 kalau dia ganjil. Jadi nggak penting ini ganjil atau genap, selalu jadi dia per 2. Kalau di kasus tadi kan x kuadrat plus 7 per 2x kan. Nah, ini berarti x tambah 7 per 2, tapi dibagi 2 lagi. Jadinya x tambah 7 per 4 gitu. Jadi mau apapun bilangannya, di konstantanya si x ini selalu kalian bagi 2 gitu. Selalu kalian bagi 2. Mau dia berapa, tetap aja jadi 3 per 2. Mau dia x kuadrat plus 7, x. Itu nanti kalian jadinya x plus 7 per 2 gitu. Gimana? Masih bingung mungkin? Gini. Oke, makasih. Apa-apa. Lanjutin itu, Kak. Lanjutin yang mana? Oh, yang x kuadrat plus 3x plus 2. Oke, Kak lanjutin. Ini lebih gampang pakai pemfaktoran sih, cuma kalau kita lagi belajar kuadrat sempurna nggak apa-apa. Jadi x plus 3 per 2 kuadrat, 3 per 2 dikuadratin jadinya 9 per 4. Jadi min 9 per 4 plus 2 sama dengan 0. X plus 3 per 2 kuadrat. Min seperempat sama dengan 0. Jadinya X 3 per 2 kuadrat sama dengan seperempat. Jadinya X plus 3 per 2 sama dengan plus minus setengah. Karena seperempat kalian akarin ada jadi setengah. Berarti X-nya sama aja kayak min 3 per 2 plus minus setengah, yang menyebabkan nanti dapat X-nya sama dengan 3 per min 3 per 2 plus setengah itu min 1 dan X-nya sama dengan min 2. Maka ini tuh maksudnya gimana sih? Nah, ini tuh maksudnya gini. X-nya itu sama aja kayak min 3 per 2 ditambah setengah, dan X-nya itu sama aja kayak min 3 per 2 dikurangin setengah. Min 2, ini jadi min 1. Gimana? Masih ada pertanyaan mungkin di kuadrat sempurna ini? Itu 1/4 dari mana? 1/4 dapat dari mana, Kak? Ini ya? Iya.
Ini kalau kalian samain penyebut nanti dapatnya min 9/4 tambah 8/4 yang jadinya min 1/4. Kalau kalian samain penyebutnya nanti. Iya, benar. Jadi kalian samain penyebut dulu nanti buat pertambahan pengurangan seperti biasa. Oh, Kak, jadi yang 81/16 itu juga sama? Sama, benar. Tadi kan min 49/16 min 2 kan? Iya. Nah, ini sama aja. Min 49/16, min 32/16. Jadi min 81/16 gitu. Cuman tadi Kakak skip. Kira kalian paham gitu. Tapi nggak apa-apa, Kakak bahas lagi. Kenapa kok pakai 8/4 ya, Kak? Nah, kenapa pakai 8/4? Biar penyebutnya sama kayak si min 9/4-nya. Jadi bisa kita lakuin operasi gitu, operasi pertambahan pengurangan. Agar bisa disederhanain gitu. Jadi kita harus samain dulu penyebutnya. Gimana? Masih ada yang mau tanya lagi? Lanjut, Kak. Oke. Putra, waktunya menjelaskan rumus ABC. Oke. 89. Bentar, ini udah dibawain belum? Oke. Oke, nih kalau rumus ABC itu sebenarnya ini paling kayak ya udah nggak usah pakai logika, asal masukin aja. Tapi ya emang rumusnya rada panjang. Jadi rumusnya itu adalah seperti yang udah kita lihat, sebenarnya X1 2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, nah sebenarnya B kuadrat min 4AC itu adalah turunan dari D sama B kuadrat min 4AC. Nah, jadi D itu adalah diskriminan, namanya diskriminan. Nah, jadi rumus asli dari ABC itu adalah min B plus minus D. Emang tesnya kurang jelas ya? Oke, bentar, kita apa dulu deh. Jadi, kita dari awal dulu deh. Yang D sama dengan B kuadrat min 4AC, ya kan? Ini udah ketemu nih B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah rumus ya. Ini kalian nggak apa ya? Kayak ya udah emang ada rumusnya aja, B kuadrat min 4AC. Nah, rumus dari ABC itu adalah min B plus minus akar D. Ini kenapa? Oke, ini udah. Per 2A. Emang susah guys. Emang persamaan kuadrat itu emang rada susah. Ya udah. Kalian emang ya udah ini kayak kalian kayak bakal latihan nanti bakal bisa sendiri. Ya, karena gitu sih. Nah, ini kan D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi diturunin lagi kayak yang di sini. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Maksudnya ABC itu apa sih? ABC itu adalah dari sini nih. Dari persamaan kuadrat. Enggak, sebenarnya ini ya gampangnya tadi, tapi ini kan buat cara biar dijelasin aja gitu. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C kan. Misalnya kayak persamaan yang ini. X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, B-nya itu adalah min 4, C-nya itu adalah min 5. Tulisan apanya yang kurang jelas nih? Emang kurang jelas dah. Apaan kok? Yang mana yang kurang jelas? Soalnya sih aman sih. Ini D. Kurang rapi. Oke. Lagi. Oh guys, aku nggak terlalu jago. Kita langsung masuk aja ke rumusnya ya. Ya guys sih. Jadi rumusnya itu adalah X1 2 sama dengan
min B plus minus B kuadrat min 4AC sama dengan 2A. Nah, langsung masukin aja. Min B itu adalah B-nya adalah min 4 kan. B itu min 4. Jadi min dikali min B gini. Plus minus B kuadrat itu berapa sih? B kuadrat itu min 4 dipangkatin 2. Jadi 16 dikurang 4 dikali 4. A itu 1. Berarti masukin 1. C-nya itu min 5 kan. Per A-nya itu berapa? A itu 2 dikali 1. Mas masukin deh angkanya. Min kali min 4, hasil jadi 4 ditambah plus minus 16 dikurang min 20. Berarti ditambah dong. 16 ditambah 20 per 2. Berarti diturunin lagi jadi 4 plus minus akar 36 per 2. Terus jadi 4 plus minus akar 36 itu kan adalah 6 ya. 4 plus minus per 2. Nah, jadi X1-nya itu adalah 4 ditambah 6 bagi 2, 5 ya kan. X2-nya adalah 4 dikurang 6 per 2. Jadi min 2 bagi 2, min 1. Nah, ini kalau ini bener-bener kalian pakai hafalan itu dapat rumusnya. Kalau yang tadi kan kayak pindah-pindahin, kok ini bener-bener hafalan gitu. Ya gimana, ada yang bingung nggak sama cara ABC? Yang penting sih kalian hafalin rumus ini sih. Nanti kan kita pasti udah tahu nih B, A, B, C tuh yang mana aja, nanti tinggal dimasukin, hasilnya jadi kayak gini. Min 1, min 1 yang bawah ya. Min 1 itu dari 4, ini kan 4 ditambah 6 dibagi 2. Kalau ini kan 4 dikurang 6 bagi 2. Jadi 5. Ini jadi min 1. Gini. Ya, ada yang masih bingung? Sebenarnya kalian nggak harus kayak nguasain semua cara sih. Yang penting kalian punya satu cara pegangan. Dan misalnya kalian bisa, ya udah pakai cara itu aja. Oke, ada yang nanya 16 dari mana? 16 itu dari B kuadrat. B-nya itu ada kan min 4 ya. Ini kan AX kuadrat plus BX plus C ini adalah rumus umum dari persamaan kuadrat. Nah, kita dapat persamaannya adalah X kuadrat min 4X min 5. Berarti kita bisa simpulin kalau A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 4, dan C-nya itu adalah min 5. Ini dari rumus ini, 5-nya. Kan dimasukin nih min B. Min B itu berapa? Min 4 dong. Berarti min dikali min 4 adalah 4. Plus minus akar B kuadrat. B kuadrat itu kan min 4. Berarti min 4 kuadrat. Dikurang 4 dikali A. A-nya itu adalah 1. C-nya itu adalah min 5. Per 2 dikali A. A-nya itu adalah 1. Berarti tinggal turunin lagi ke bawah kan. Min dikali min 4 adalah 4. Plus minus akar 16. 4 dikali 1 dikali min 5 adalah min 20. Berarti 16 dikurang min 20. Berarti 16 ditambah 20 dong. Karena kan min ketemu min menjadi plus. Jadi 4 plus minus akar 36 per 2. Akar 36 itu kan bisa disederhanain menjadi 6 kan. Terus dimasukin jadi 4 ditambah plus minus 6 per 2. Nah, X-nya itu adalah 4 ditambah 6 bagi 2 yaitu 5. Dan 4 dikurang 6 bagi 2 yaitu min 1. Gitu. Ya emang sebenarnya caranya gampang semua kok. Yang penting kalian kayak lebih suka pakai cara yang mana. Misalnya kan emang kalian nggak boleh lupa sama rumusnya. Kalau yang tadi kan kalian harus teliti ngebagi-baginya kan. Ayo, ada yang masih nggak caranya nih? Berarti yang rumus ABC itu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Itu kan, Kak? Rumus ABC-nya itu adalah yang ini kan. Nih, ini rumus ABC, tapi AX kuadrat plus BX plus C itu adalah rumus umum dari persamaan kuadratnya. Bud, aku ada contoh soal lagi, Bud. Tapi yang susah ya. Gak apa-apa kan?
Ayo. Coba kita lihat soal dulu. Ini kan ini soalnya udah susah nih. Kita hapus dulu deh. Ya udah, nggak apa-apa. Gue tulis lagi. Ini nih, satu lagi nih. Yo, gas. Oke. Kita dari ini bisa pindahin ke atas gak dari biar ada gambar tempat nulisnya. Ya kah? Ini pindahin ke atas, maksudnya tulisan lo dinaikin ke atas. Gue hapus aja lah. Nah, ini ada ya. Aku nulis rumusnya sini ya. Yang berarti kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama 0. Ingat, berarti A-nya itu adalah 3 kan. B-nya itu adalah min 31. C-nya itu adalah 10. Nih, berarti kan di sini kan 3X kuadrat berarti A-nya 3, min 31X berarti B-nya min 31 dan A plus 10 berarti C-nya 10. Nah, kita masukin ke rumus yang ABC ini. Jadi X1 2 sama dengan min B. Min B itu berapa? Berarti min dikali min 31 plus minus akar B kuadrat. B kuadrat itu kan 31 ya. Nah, ini Haidar angkanya gede banget nih. Nah, jadi min 31 dikuadratin itu berarti kita tulis saja min 31 kuadrat min 4 dikali A-nya berapa? A-nya itu ada 3. Dikali C-nya berapa? 10 kan? Per 2A. 2 dikali A-nya berapa? 3. Nah, kita masukin deh. Nah, ini kita naikin dikit deh. Sama dengan min kali min 31 adalah 31 plus minus buka kurung min 31 kuadrat itu adalah 961. Kalian bisa nyari aja kayak gini 31 kalau ini. Kan, ini udah pasti bener dong. 2 itu dari 4 bagi 2 gitu. Kenapa? Yang 2 yang per 2 kali 3 itu 4 dapat hasil dari 4 bagi 2 gitu. Bukan, ini dari rumus yang ini. Ini kan min kali min 31 kan dari min B kan. Nah, plus minus akar B kuadrat. B kuadrat itu kan min 31 dikuadratin. Dikurang 4 dikali A. A-nya itu adalah 3 kan. Dikali C. C-nya itu 10. Per 2A. A-nya itu berapa? A-nya itu adalah 3 kan. Berarti 2 dikali 3. Gitu. Nah, udah ngerti tadi yang nanya? Ya udah Kak, makasih. Oke. Nah, min 31 kuadrat yang kayak kita udah cari ini, jadi hasilnya 961 kan. Dikurang 4 dikali 3 dikali 10. 4 dikali 3, 12. Dikali 10, berarti dikurang 120. Per 2 dikali 6, 2 dikali 3 adalah 6. Terus kita jalanin lagi deh. 31 plus minus 961 kurang 120 adalah 841 ya kan. Per 6. Nah, dan lagi 31 plus minus akar 841 itu kan bisa diakarin. Nah, hasilnya itu adalah 29 kan. Per 6. Jadi X1-nya itu ketika kita nambahin 31 ditambah 29 dibagi 6, hasilnya menjadi 10. X2 adalah di saat 31 dikurang 29 dibagi 6. Hasilnya menjadi 2/6 atau 1/3. Ini 3-nya kecil banget ya. Oke, Put, ada yang bingung tuh, Put. Plus minus itu maksudnya gimana? Plus minus itu maksudnya adalah ini kan emang dari awalnya plus minus ya. Jadi pas kita nyari pas X1, X2-nya, nah kita ubah nih. Yang X1-nya itu kita pakai plus, X2-nya itu kita pakai minus. Gitu. Jadi plus minus itu kayak dua tanda yang digabungin jadi satu. Pak, itu hasil X1-nya berapa? 10. 1 kah?
Oh, 10. Oh, ini kayaknya ya tulisannya guys. Nah, itu 31 plus 25 sama 31 kali 31 plus 25 yang mana ya? Ini 9 guys. 9. Ya. Jadi 31 tambah 29 per 6 sama dengan 10. Terus 31 kurang 29 per 6 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Ya, yang X1 sama X2 itu dapat dari ini aja. Ini kan kita nemu nih hasil X1 2-nya itu adalah 31 plus minus 29 per 6 kan. Nah, untuk nyari akar-akar satu-satunya, jadi X1 sama dengan 31 ditambah 29 per 6. Nah, satunya lagi X2-nya 31 dikurang 29 per 6. Itu 2 per 6-nya dapat dari mana? Ada 2 per 6-nya itu dapat dari di saat kita 31 ngurangin 29 per 6. 120 dapat dari mana, Kak? Kenapa? 120 dapat dari mana itu? Nih. Kan rumusnya B kuadrat min 4AC kan? Nah, B kuadrat itu kan min 31 dipangkatin 2. Dikurang 4 dikali A-nya berapa? A-nya seperti yang udah kita cari itu, A-nya itu 3. Terus dikali C. C-nya itu adalah 10 kan? Berarti min 4 dikali 3 dikali 10. 4 dikali 3 itu 12, dikali 10 jadi 120. Jadi tinggal kita jalanin lagi nih. Terus hasilnya jadi 10 sama 1 per 3. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, tampaknya karena udah 5:30, kita akhiri pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada yang mau nanya nanti aja bisa di mana, Put? Kalau mau nanya, Put? Bisa nanya di banyak kok di grup Telegram kan ada kakak-kakaknya, terus bisa juga kalian cari di admin di grup WA yang sebelumnya dan masih banyak lagi. Pokoknya kalian cari aja yang di pengajar Telegram gitu, nanti kalian bisa tanya aja. Jadi kita akhiri dulu perjalanan kali ini. Makasih semuanya udah datang. Sebelum kita mengakhiri pengajaran hari ini, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Kama alam tini fardu ilayya inna walatan sami ya robbal alamin. Oke. Berdoa selesai. Makasih, Kak. Semuanya. Semoga. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.